gitu kan, plus lagi dengan logam-logam beratnya lah di kualinya kan hitam-hitam plus aluminium. Anda nggak usah banyak-banyak tahu deh, lagi pusing. Ini saya belum cerita ayam, pusing saya kalau ngelihat keadaan zaman sekarang itu. Nggak, tetap bisa makan. Contoh ya, kita pusing bareng-bareng nggak apa-apa ya. Tadi bagian sensitif jangan diposting. Contoh, pernah lihat ayam kampung jantan, ayam jantan kampung? Lihat sosoknya kayak apa? Gagah perkasa, kukuryu gitu kan. Anda bisa bayangkan postur ayam ini kan? Ayam jantan kampung, ayam kampung jantan kata gitu kan. Sama yang betinanya, kebayang kan? Beda nggak? Oke, beda ya. Yang jantan betina beda, yang kampung. Coba Anda lihat kayak ayam potong, ada beda nggak? Ayam potong, ada beda nggak? Laki sama betinanya, jantan sama betinanya. Bahkan beberapa jenis ikan-ikanan itu sekarang termasuk, saya dapat postingan itu, ikan nila sekalipun itu dibikin monoseks ikannya, dan mereka itu dalam rangka ikannya cepat gede, cepat besar, cepat bisa dijual, bikin monoseks. Jadi ikannya udah nggak ada lagi ikan jantan betinanya, pokoknya ikan aja gitu ya. Itu baru satu pusing, banyak lagi pusing yang lain. Gak usah banyak tahu lah, mending nanti. Ya, makanya kalau saya ikan, biasanya saya akan milih banget. Pilihan paling ya ikan laut. Atau kalau nggak ikan sungai yang benar-benar hidup di sungai dengan teman-temannya. Jadi kalau ikan kayak ikan di empang gitu kan, Anda nggak tahu kan pakannya dari apa juga kan. Pusing kan. Gitulah. Berarti kalau di sini ada pakai ayam nggak ada, tapi ayamnya di sini masih jelas lah. Sanad ayamnya masih jelas, atau nasabnya masih jelas lah. Saya punya teman, dia bikin peternakan domba dorper namanya kalau salah. Itu dombanya, semua domba dikasih tindik kuping. Bukan namanya sih ya, dia lahir kapan, tanggal berapa, emaknya siapa, bapaknya siapa, supaya nggak incest. Sampai kayak begitu, supaya nggak nikah atau nggak kawin sama ibunya. Tapi kayak begitu. Dan domba-domba yang baby blues, yang nggak dapat kasih sayang, dia punya kandang sendiri. Itu orang Masya Allah, dia bikin kandang itu karena orang perfeksionis banget ya, subhanallah. Akhirnya kalau ibu-ibu, bapak sekalian pernah lihat ada anak baru lahir ya, kan dari mau disesar, mau normal kan disedot tuh, anunya kan apa ingusnya gitu kan. Teman saya ini domba baru lahir, dia sedot pakai mulutnya. Tapi hasilnya jos. Muncul rasa kasih sayang sama domba. Jadi dia tahu domba tuh ketika ngembek nih butuh kawin, butuh makan, butuh minum, tahu dia. Jadi ada kedekatan secara emosional. Gitulah. Nah sekarang ini kan jurusan perbinatangan ini atau keadaan perbinatangan kan hampir-hampir kita nggak tahu lagi sekarang, kacau minta ampun kan. Dan itu masuk ke khutuat tadi kan. Gitulah. Jadi apa tuh namanya? Terus bagaimana cara kita? Nah, bagaimana cara kita atau mungkin memperbaiki itu? Nah, kalau tadi saya bicara tentang orang yang hipo, kembali ke hipo ya. Tadi kan terbangnya panjang betul itu. Maka orang hipo itu, Bapak sekalian, cara paling mudah untuk mengembalikan keseimbangan hidupnya dia, bahasa sederhana itu eating right. Makanlah yang benar. Itu yang pertama. Yang kedua apa? Eating right artinya apa? Dia harus tahu yang dimakan itu kira-kira bikin masalah atau tidak. Contoh, dia butuh serat. Maka ketika dia makan terigu berlebihan, kemudian dia makan nasi berlebihan, maka pasti akan terjadi beban dalam tubuh dia. Maka dia butuh karbo-karbo yang ada serat. Itu yang pertama, itu eating right.
Kaidah yang kedua apa? Kaidah yang kedua adalah dia makan sering tapi sedikit. Itu kaidahnya. Dua kaidah itu pakai. Berarti ngobatin orang yang kena masalah lambung, yang orang itu tipenya hipo, caranya gimana? Udah tahu ya? Sering-sering aja makan. Yang orang bilang kalau saya telat makan, lambung saya sakit. Padahal itu bukan sakit. Dia butuh makan. Hanya butuh makan. Gitu ya. Tidak sekompleks yang dibayangkan. Udah gitu orang dalam keadaan hipo, low, dia punya asam lambung, minumlah obat turun asam lambung, bahkan di stop asam lambungnya. Akan jadi masalah suatu hari kelak ketika dia minum itu terus-terus. Nah jadi, ini ilmunya, nggak ada dalam buku. Sehingga berarti kalau begitu bagaimana caranya untuk orang hipo itu tetap stabil dia punya lambung? Maka solusinya cuma satu, dia makan yang padat gizi dan berserat. Paling gampang apa? Ubi. Paling gampang. Ubi apa? Kalau mau serat yang paling bagus namanya ubi Garut. Ubi Garut. Warna putih itu loh. Hah? Ubi Cilembu boleh juga, tapi kalau mau makan saran saya sak-sak kulitnya sama kulitnya. Ya ubi apa aja, ungu, Cilembu, rambat, jalar, kecuali singkong keras. Paham ya? Itu cara paling gampang. Jadi makanlah sering tapi sedikit. Berarti orang yang hipo itu, ya, ketika dia memperbaiki, contoh begini ya, orang yang hipo, oke lah kita sebut tiba-tiba asam lambungnya naik. Asam lambung kita naik gara-gara apa? Lambungnya kelebihan beban. Atau dia pun stres, katakanlah kayak begitu. Maka tujuan kita itu bukan, tujuan pengobatan pada orang-orang hipo itu bukan bukan untuk menormalkan asam lambungnya, bukan, tapi menurunkan asam lambungnya ke kadar normalnya dia. Cara paling gampang apa yang dua saya jelaskan tadi itu. Tuh. Ya. Caranya tuh begitu. Sehingga kalau ada orang hipo tiba-tiba asam lambungnya atau gula darahnya naik, normal nggak? Ada orang hipo tiba-tiba gula darahnya naik, nggak normal buat dia. Nggak normal bukan karena gula darahnya naik, tapi normalnya dia itu justru malah gula darahnya harusnya rendah. Makanya kalau bahasa kita, orang-orang hipo tiba-tiba gula darah naik, asam lambung naik, ini orang tersesat. Bahasanya tuh begitu yang saya dapatkan gitu kan. Sehingga tersesat gara-gara apa? Gara-gara kebanyakan apa? Makan. Yang dimakan nggak berserat dan berlebihan. Tadi kan kaidahnya kan banyak, sedikit tapi sering. Jadi kalau dia banyak dan sering dan banyak, makanya naiklah gula darahnya. Jadi sebenarnya kalau ketika Anda ketemu dengan orang-orang yang didiagnosa gula darahnya naik atau diabetes, padahal aslinya dia adalah orang hipo, maka sebenarnya dia nggak sakit, nggak sehoror yang dia bayangkan. Kenapa? Karena dia tersesat dalam urusan permakanan tadi itu. Dia banyak makan, nggak berserat dan sering, itu aja. Maka obatnya apa? Sering-sering makan tapi sedikit dan makan yang benar. Udah, obat itu aja. Obat paling mudah. Dia akan restore ke sini. Nah, setelah itu kan akhirnya ada serat tuh. Ada serat, kemudian dia mulai perbaiki pola makan, lambungnya kan baik dengan sendirinya sebenarnya. Ya, terus pertanyaannya, terus kalau puasa gimana? Kan gitu kan?
puasa itu adalah sebenarnya kalau kita lihat